Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dela Abidin, NIM 505000121, kelas Jurnalistik A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Ekonomi Media yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Media. Pengertian ekonomi media. Ekonomi media berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan media. Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Usman tahun 2009, ekonomi ialah studi atau kajian tentang cara menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk diproduksi kepada manusia, baik itu secara individu ataupun kelompok. Jadi, ekonomi media merupakan sumber dari segala hal yang dibutuhkan atau digunakan baik berupa jasa maupun barang dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian media sendiri yaitu sarana atau perantara dan juga bisa dikatakan sebagai penyebar untuk kegiatan komunikasi. Dengan adanya media, pesan dapat terdistribusi ke masyarakat luas. Media dalam konteks ekonomi merupakan sebuah institusi bisnis atau merupakan institusi ekonomi yang menghasilkan dan menyebarluaskan informasi, pengetahuan, pendidikan, dan hiburan kepada target. Hal-hal yang termasuk media yaitu seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, buku, iklan, dan lain-lain. Dengan begitu, dalam ekonomi media, semua ini tentunya harus dipandang sebagai industri atau suatu institusi bisnis. Adapun beberapa ahli yang berpendapat tentang ekonomi media. Pertama, yaitu menurut Pisar tahun 1990. Ekonomi media mengkaji bagaimana industri media mengalokasi sumber daya untuk menciptakan isi informasi dan hiburan guna memenuhi kebutuhan khalayak, pengiklanan, dan institusi sosial lain. Yang kedua yaitu menurut Albaran tahun 1996. Ekonomi media adalah kajian bagaimana industri media menggunakan sumber daya terbatas untuk memproduksi isi yang didistribusikan di antara konsumen dalam suatu masyarakat guna memuaskan keinginan dan kebutuhan. Ekonomi media adalah suatu yang mengkaji tentang kebutuhan manusia, mempelajari cara untuk hidup sejahtera. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala tindakan manusia dalam bertahan hidup, baik itu untuk individu maupun sistem hidup berkelompok. Berikutnya yaitu tentang kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media antara lain, pertama, globalisasi. Globalisasi adalah hal yang terjadi atau meluas di kehidupan terlebih untuk di zaman modern seperti saat ini. Adanya pertukaran pandangan dunia. Jika setiap daerah memiliki budaya yang tertanam dari zaman ke zaman, seperti contohnya Indonesia, yaitu negara yang merupakan salah satu negara yang memiliki budaya yang beragam. Tapi, dengan adanya globalisasi yang menyebar luas, budaya-budaya asing bisa dapat dengan mudah masuk ke negara kita yang tidak menutupi bahwa banyak dari masyarakat yang terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif. Dengan begitu, kita harus pandai dalam memahami penyebarluasan globalisasi, tetapi tetap menjaga budaya daerah masing-masing agar tidak hilang karena adanya pengaruh budaya luar. Yang kedua yaitu regulasi. Regulasi adalah suatu hal yang mengatur manusia tetapi tetap memberikan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi merupakan sekumpulan instrumen abstrak disusun menjadi satu kesatuan guna mengontrol ataupun perilaku manusia dalam melakukan sesuatu hal. Ketiga yaitu teknologi. Teknologi merupakan seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup. Teknologi suatu hal yang dapat digunakan untuk menerapkan pengetahuan ilmiah yang praktis dan digunakan untuk menciptakan alat hingga pengolahan yang bermanfaat untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Yang keempat yaitu aspek sosial. Aspek sosial adalah suatu hal yang mempertimbangkan antara sarana dan masyarakat didasarkan pada sudut pandang masyarakat sendiri. Untuk memahami suatu permasalahan yang ada dalam sebuah karya sastra akan dihubungkan dengan realita yang terjadi di masyarakat. Aspek sosial yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan sosial yang timbul akibat hubungannya sesama manusia dan tentang akibat dari tingkah lakunya.
Baiklah, berikutnya yaitu perspektif makroekonomi dan mikroekonomi. Makroekonomi dan mikroekonomi merupakan dua hal yang saling bertentangan. Makroekonomi cakupannya pada masalah yang rumit seperti membahas tentang keuangan negara, sedangkan mikroekonomi mengurusi tentang hal-hal yang lebih kecil cakupannya dibandingkan dengan cakupan makroekonomi. Pengertian makroekonomi yaitu studi holistik yang berkaitan tentang struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan kebijakan ekonomi pada tingkat tinggi atau seperti pada tingkatan nasional. Makroekonomi yaitu tentang masalah tingkat neraca pembayaran, siklus ekonomi, investasi, dan lain-lain. Sedangkan pengertian mikroekonomi yaitu studi tentang perilaku agar dapat mengambil keputusan baik secara individu dalam lingkup keluarga maupun perusahaan yang berhubungan langsung dengan narasumber atau sumber daya yang tersedia. Contoh mikroekonomi antara lain penggunaan informasi dari sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu membahas tentang pengaruh industri media pada pendapatan negara. Industri media banyak membawa dampak positif bagi negara, terlebih untuk pendapatan negara. Media berkembang sangat pesat di era modern. Banyak faktor yang mendukung atau menjadi pendukung yang membuat media sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Media mempermudah aktivitas masyarakat yang dimana sekarang banyak hal-hal yang berbaur tentang dunia atau online. Segala bentuk peristiwa dapat kita ketahui dengan mudah dengan cepat melalui media. Banyaknya perusahaan-perusahaan media yang berkembang membuka lapangan kerja dan dapat memberikan pendapatan tinggi terhadap negara. Hal tersebut karena sudah tidak dapat dipungkiri segala aktivitas masyarakat maupun negara dapat diketahui melalui media. Baiklah, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu ekonomi media adalah studi atau kajian yang mempelajari tentang media dan perkembangan dari masa ke masa. Bagaimana media membawa dampak positif maupun negatif kepada suatu negara. Melalui ekonomi media, kita dapat mengkaji manfaat-manfaat dari segala bentuk kehidupan sekarang yang banyak berbasis media. Demikian presentasi saya pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.